Agar bisa menyentuh aspek moral atau kepribadian, pendidikan harus benar-benar menyentuh aspek psikomotorik. Untuk bisa menyentuh aspek psikomotorik, maka pengajaran harus dilakukan berulang-ulang. Gajah saja ketika dididik berulang-ulang untuk bermain bola, dia bisa benar-benar bermain bola kok. Teknologi harus dimanfaatkan. Dulu, ketika hendak mempunyai acara besar, kita harus berkeliling ke berbagai daerah untuk menyebarkan undangan. Sekarang, tinggal pencet ponsel, undangan tersebar cepat. Dulu, ketika belum ada kulkas, ibu rumah tangga tiap hari harus belanja ke pasar. Sekarang, dengan adanya kulkas, bisa belanja ke pasar seminggu sekali. Teknologi memang juga memiliki dampak buruk. Misalnya, ponsel malah menimbulkan kesulitan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung. Di rumah saja, anak dan orang tua jarang berkomunikasi karena masing-masing sibuk bermain ponsel. Ponsel juga membuat orang sibuk sendiri-sendiri, sehingga menyebabkan orang-orang kesulitan bekerja sama dalam sebuah kelompok. Oleh karena itulah, sekarang ini kegiatan sekolah seperti pramuka dan PMR perlu digalakkan untuk meningkatkan kembali kebiasaan bekerja sama kelompok. Dengan adanya ponsel, anak juga terbiasa berpikir instan. Anak minta apapun inginnya seketika ada, tanpa mau bersabar menjalani proses. Oleh sebab itulah, kemajuan sains dan teknologi harus bisa kita kelola. Jangan malah menjadi pengecut yang dengan mudah mengharam-haramkan hasil sains dan teknologi. Yang berhak mengharamkan hanya Allah. Nabi Muhammad SAW saja tidak berhak mengharam-haramkan. Ketika beliau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, Allah menegurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya berhak melarang dan menyuruh. Wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Ironisnya, yang terjadi sekarang ini, orang dengan mudah mengharam-haramkan, sudah seperti Tuhan saja. Satu hal lagi yang perlu kita ingat, ketika kita hendak melakukan sesuatu, jangan sampai kita dibayangi ketakutan terhadap komentar-komentar orang lain. Ini juga tidak benar. Yang penting, kita yakin usaha kita benar. Allah ridho, maka lanjutkanlah yang ingin kita lakukan. Adapun komentar orang, itu pasti tidak bisa dihindari. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti melahirkan suka dan tidak suka dari orang lain. Apa semua orang suka yang saya lakukan? Tentu tidak. Risiko hidup pasti ada yang suka
dan ada yang tidak suka. Jika ada 51% saja orang suka dengan apa yang kita lakukan, itu sudah hebat. Jangan pernah membayangkan Anda bakalan disukai oleh 100% orang. Misalnya, kita bersedekah kepada 100 orang dengan masing-masing mendapat 1 juta rupiah. Apakah lantas mereka suka semuanya? Tidak. Pasti ada suara-suara negatif yang merespon apa yang kita lakukan. Prasyarat memperoleh ilmu menurut Sayyidina Ali bin Abu Thalib: kecerdasan, hirsyun, kesabaran, bekal, bimbingan guru, dan lama waktunya. Dalam prasyarat pendidikan di atas, zakat atau kecerdasan itu merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar, tetapi kita bisa meningkatkan kecerdasan dengan berbagai metode mutakhir. Ada banyak teori peningkatan kecerdasan. Dulu, orang menduga bahwa yang membuat cerdas adalah mata pelajaran matematika. Tetapi saya sendiri meyakini bahwa yang meningkatkan kecerdasan anak adalah bahasa. Sebabnya bahasa adalah alat komunikasi, sarana untuk memahami apa yang diutarakan orang lain. Jika kemampuan bahasa anak lengkap dan kosakatanya padat, maka ketika guru menerangkan, si anak akan mampu memahaminya. Matematika tidak pasti membuat anak menjadi cerdas. Untuk meningkatkan kecerdasan bahasa, anak-anak kita dianjurkan membaca novel, puisi, cerpen, dan berbagai jenis kesastraan lainnya. Ini sama halnya, misalnya kita membuka bengkel. Ketika alat kita hanya kapak dan obeng, apakah itu akan membantu kita mengerjakan proses turun mesin? Kerja perbengkelan akan berjalan dengan baik jika semua jenis kunci dan berbagai peralatan perbengkelan yang dibutuhkan tersedia. Hal ini sama dengan bahasa. Ketika berbagai aspek kebahasaan yang dibutuhkan berkomunikasi dimiliki anak, kebahasaan yang dibutuhkan, maka anak akan menjadi cerdas. Ketika anak telah dididik dan ternyata belum cerdas, jangan tergesa-gesa mengatakan bahwa anak tersebut bodoh. Bisa saja gurunya yang kurang cakap dalam mendampingi belajar anak. Saya dulu belajar memakai metode atau manhaj al-Baghdadi. Setiap hari dihukum dengan dipukuli tangannya. Sementara sekarang ini anak didampingi belajar dengan metode qiraat. Ternyata metode ini membuat anak mampu membaca Al-Quran dengan lebih cepat. Jika Anda seorang guru tidak mampu menerangkan materi pembelajaran dengan sederhana dan mudah dipahami, jangan-jangan Anda sendiri belum paham materi tersebut. Belum paham saja menerangkan, bagaimana bisa memahamkan? Untuk masalah zakat atau kecerdasan, kita memohon kepada Allah. Oleh sebab itu, jika kita ingin memiliki anak cerdas, ketika istri hamil, perbanyak membaca surah Al-Luqman. Kalau ingin anaknya ganteng dan cantik, berbacalah membaca surat Yusuf. Kalau ingin memiliki anak yang benar, perbanyak membaca surat Maryam.
Jika ingin ketiganya, yaitu cerdas, ganteng, atau cantik dan benar, perbanyak membaca ketiga surah tersebut ketika istri hamil. Ciptakan kedamaian di hati istri yang sedang hamil. Baca di sampingnya sambil perut dielus-elus. Ini termasuk cara mencerdaskan anak. Bayi sudah bisa berkomunikasi dengan dunia luar sejak dalam kandungan. Anak umur 3 tahun mendengar lagu di televisi, bisa langsung hafal liriknya, lengkap dengan jogetnya. Setelah ditelusuri, ternyata sejak bayi dalam kandungan sudah biasa diajak keluar masuk diskotik sama ibunya. Pantas saja. Konon di Amerika pernah dilakukan penelitian tentang bagaimana janin yang ada dalam kandungan berkomunikasi. Ibu hamil dimasukkan ke dalam laboratorium dan dipasangi peralatan yang dibutuhkan, yang dihubungkan dengan komputer. Lalu dinyalakan lagu Stevie Wonder yang berjudul I Just Called to Say I Love You. Lagunya slow. Setelah itu dinyalakan lagu Michael Jackson yang rock. Ternyata bayi ikut keloncotan. Rupanya bayi mengikuti irama lagu. Bayangkan jika bayi dibacakan surah Al-Luqman, surah Yusuf, dan surah Maryam. Prasyarat memperoleh ilmu selanjutnya adalah hirs. Hirs itu apa? Apakah itu semangat, minat, bakat, ataukah cita-cita? Ada orang yang tua yang mendidik anaknya dengan membimbingnya seharian penuh. Sejak pagi, orang itu membangunkan anaknya dari tidur untuk mendirikan sholat subuh. Setelah itu, segala keperluan anaknya disiapkan, mulai dari sarapan, buku, dan lain sebagainya. Lalu diantarkan ke sekolah. Bahkan ada yang menunggu sampai anaknya pulang. Ada juga yang sampai membaca dan mempelajari buku-buku anak mereka. Semuanya itu melelahkan. Ada anak yang dibiarkan berangkat sekolah sendiri setiap harinya. Akan tetapi, suatu ketika ada telepon dari kepala sekolah memberitahukan bahwa anak itu sudah seminggu tidak masuk sekolah. Setelah ditelusuri, ternyata anaknya bermain. Model pendidikan anak seperti ini sangat melelahkan. Ketika keinginan dan minat belajar tidak tumbuh dari diri anak sendiri, demikian itu disebabkan anak tidak memiliki cita-cita. Jika anak sudah memiliki cita-cita, anak akan nyaman dan tidak kelelahan. Orang tua tinggal menyediakan dana. Orang tua perlu memberikan stimulus dan motivasi kepada anak. Bagaimana caranya agar anak memiliki cita-cita? Jika anak tidak memiliki cita-cita, orang tua akan kelelahan dalam mendorong anaknya agar bersemangat dalam belajar. Lalu, bagaimana merangsang anak agar memiliki cita-cita? Ada caranya kok. Misalnya, agar anak memiliki cita-cita menjadi dokter. Ketika anak berobat ke dokter, suruh dia memperhatikan bagaimana dokter mengecek kesehatan dan dalam sekejap bisa mendapat bayaran yang tidak sedikit. Suruh anak membandingkan orang-orang yang bekerja dengan ototnya, yang memperoleh uang tidak seberapa, padahal sudah berjemur matahari seharian. Kita harus terus memberikan stimulus kepada anak agar anak memiliki cita-cita.
Ketika anak sudah memiliki cita-cita, orang tua akan ringan bebannya. Anak akan bangun pagi sendiri, menghafal sendiri, mengejarkan PR sendiri. Orang tua tinggal mengawasi dari jauh. Orang tua akan sangat repot jika anak tidak memiliki cita-cita. Jadi, hirs itu adalah semangat. Namun semangat tidak akan muncul tanpa adanya cita-cita. Oleh sebab itulah anak-anak harus memiliki cita-cita. Seluruh anggota tubuh hanyalah serdadu yang menjalankan perintah komandan, yaitu hati. Hati melahirkan keinginan. Keinginan masuk ke dalam otak. Otak lalu memproses keinginan itu yang menggerakkan seluruh anggota tubuh. Misalnya, hati kita ingin pergi ke Jakarta. Keinginan ke Jakarta dari hati dikirim ke otak. Lalu otak menggerakkan tubuh untuk melakukan berbagai persiapan. Menyiapkan baju, menyiapkan kendaraan, menghubungi kawan di Jakarta dan lain-lain. Jika tidak ada keinginan ke Jakarta, barangkali yang dilakukan hanyalah tidur, tidak melakukan apa-apa. Apapun cita-cita anak, itu harus berdasarkan keinginan dan minat anak. Orang tua tidak bisa memaksakan sebuah cita-cita kepada anaknya. Jika anak telah memiliki cita-cita, orang tua tinggal mendorongnya. Yang penting, anak meminati ilmu yang bermanfaat. Bisa jadi dokter, insinyur, ataupun yang lainnya. Jika anak dipaksa kepada cita-cita tertentu yang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya, bisa saja anak menjalani proses pendidikan hanya sebagai formalitas saja. Bisa saja anak menjadi sarjana, tetapi tetap bodoh. Oleh karena itulah kita perlu membangkitkan semangat belajar pada anak dengan mendorongnya supaya memiliki cita-cita. Berbagai hadis yang seakan-akan melemahkan semangat hidup di dunia membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Seperti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir." Dunia adalah penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini artinya bukan pemakluman untuk orang beriman yang hidupnya miskin dan bodoh di dunia, gegara dunia yang dianggap sebagai penjara bagi orang yang beriman. Maksud hadis ini adalah bagi orang beriman, walaupun dia memiliki uang banyak, mobil mewah banyak, dan rumah mewah banyak, semua itu adalah penjara jika dibandingkan dengan surga Allah di akhirat nanti. Sementara bagi orang kafir, walaupun hidup di bawah jembatan, itu adalah surga bagi mereka dibandingkan dengan neraka nanti di akhirat. Kekafiran nyaris mendekati ke dalam kekufuran. Maksud kekufuran dalam hadis ini adalah gelap mata. Kalau seseorang sudah gelap mata, apapun bisa diambil. Hadis riwayat Imam Baihaqi dari Anas bin Malik. Selanjutnya, pembaca akan membacakan bab latih hatimu agar selalu bersih dan terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.